Di masa pandemi, para pengusaha pun mendapatkan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional. Data Kementerian Keuangan melaporkan sampai 22 Oktober 2021 realisasi insentif uang ya, insentif usaha itu sebesar 60,73 triliun. Insentif usaha 60,7 triliun untuk kalangan pengusaha. Angka tersebut setara dengan 96,7% terhadap total pagu sejumlah 62,83%. Insentif berupa keringan pajak ini telah disalurkan ke dalam 9 jenis pajak bagi pengusaha. Jadi, kepentingan kapitalis atau kepentingan rakyat yang didulukan? Wajar kami bertanya, Bapak Ibu, karena kami lahir di tanah ini. Kami meminum air yang timbul dari tanah ini. Kami mencintai tanah air ini. Kami tidak rela negeri ini diatur secara kapitalisme liberal. Dan ternyata yang melaksanakan ini adalah penguasa negeri ini sendiri, baik legislatif maupun eksekutif. Berbagai kebijakan rezim Jokowi Ma'ruf Amin mengumpulkan uang dari rakyat ini bertolak belakang dengan kebijakan yang ditujukan pada para pengusaha dan para konglomerat. Para pengusaha ini justru mendapatkan pengampunan pajak alias tax amnesty. Bahkan pemerintah sampai 2 kali menyelenggarakan program tax amnesty. Coba bayangkan. Dalam satu kesempatan sosialisasi tax amnesty di tahun 2016, Jokowi pernah bilang, harta orang Indonesia itu yang tersimpan di luar negeri itu jumlahnya sangat besar. Ya, dari laporan yang ia terima, jumlahnya sekitar 11.000 triliun. Katanya sudah di kantong saya. Ini data yang ada di kementerian kurang lebih 11.000 triliun. Daftarnya ada di kantong saya katanya. Ini kata Jokowi pada waktu itu. Mana 11.000 triliunnya? Ini. Kenapa ini 11.000 triliun ini? Harus cek nih. Nah, selain itu pemerintah memberikan pajak, ya, banyak relaksasi pajak bagi orang kaya, ya, relaksasi terkait dengan pajak penjualan barang mewah, juga pajak properti. Yang menyedihkan, di saat harga batu bara melambung tinggi, negara itu malah memberikan apa yang disebut dengan royalti 0% untuk hilirisasi batu bara. Ini kepentingan kapitalisme liberal atau kepentingan rakyat, saudara? Kepentingan oligarki batu bara atau kepentingan rakyat, saudara? Nah, sudahlah. Di mana Pancasila? Wajar kami bertanya, Bapak Ibu, karena kami lahir di tanah ini. Kami meminum air yang timbul dari tanah ini. Kami mencintai tanah air ini. Kami tidak rela negeri ini diatur secara kapitalisme liberal. Dan ternyata yang melaksanakan ini adalah penguasa negeri ini sendiri, baik legislatif maupun eksekutif. Di mana Pancasila? Oke. Di masa pandemi, para pengusaha pun mendapatkan insentif pajak dalam program pemulihan ekonomi nasional. Data Kementerian Keuangan melaporkan sampai 22 Oktober 2021 realisasi insentif uang ya, insentif usaha itu sebesar 60,73 triliun. Insentif usaha 60,7 triliun untuk kalangan pengusaha. Angka tersebut setara dengan 96,7% terhadap total pagu sejumlah 62,83%. Insentif berupa keringan pajak ini telah disalurkan ke dalam 9 jenis pajak bagi pengusaha. Jadi, di mana Pancasila? Kepentingan kapitalis atau kepentingan rakyat yang didulukan? Kapitalis. Sekali lagi, di mana Pancasila? Saya masih mengingat, seorang Soekarno pernah menyebut filosofis Groenslag atau Weltanschauung. Soekarno pernah mengatakan, filosofis Groenslag dan Weltanschauung apa yang akan dibangun untuk mendirikan negeri ini? Fundamen, filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia yang merdeka, yang kekal dan abadi, kata Soekarno. Filosofis Groenslag berasal dari bahasa Belanda yang artinya like norma, dasar grens yang bersifat filosofis, filsafat. Artinya apa? Filsafat yang mendalam, yang menjadi norma dasar dalam membangun
negara. Kemudian Weltanschauung itu berasal dari bahasa Jerman. Pandangan mendasar, Anschauung, dunia, Welt. Bagaimana negeri ini memandang dunia dengan seluruh isinya, dari mana dia berasal, untuk apa, dan mau kemana. Keren atau tidak? Keren. Cuma pertanyaannya, apa filosofis Grundslag yang sedang dibangun di negeri ini? Kapitalisme liberal. Apa Weltanschauung yang sedang dibangun negeri ini? Kapitalisme liberal. Sehingga wajar tidak kalau saya bertanya, di mana Pancasila? Saudara-saudaraku sebangsa, setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Meyangas sampai Pulau Rote, menyedihkan negeri ini memang. Sebenarnya saluran-saluran penindasan kepada rakyat, penyerapan darah rakyat, penghisapan keringat-keringat rakyat, sebenarnya dibangun dari penguasa negeri ini sendiri yang melaksanakan filosofis Grundslag, Weltanschauung, kapitalisme liberal. Dan ketika kita telusuri, itu semua berasal dari apa yang disebut dengan sekularisme. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyebutkan, al-mabda'u huwa aqidatu aqliyah yanbasiku anhan nizam. Mabda itu, ideologi itu adalah akidah akliyah. Filosofis Grundslag, Weltanschauung, mendasar melalui proses berpikir tentang dunia seisinya, dari mana dan mau kemana, dan di atasnya dibangun aturan-aturan untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Dan saya membaca, negeri ini sedang melaksanakan filosofis Grundslag sekularisme, dan aturan yang dibangunnya menjadi kapitalisme liberal. Dan yang sedang menancapkan kekuatan itu adalah penguasa negeri ini sendiri. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, stop kapitalisme, stop sekularisme, stop liberalisme, karena dia adalah memeras keringat rakyat dan menghisap darah rakyat, sementara oligarki yang diuntungkan. Mau dipertahankan sistem yang demikian? Mau dipertahankan sistem yang demikian? Tidak ada kata lain. Ganti sistem, ganti rezim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.